Pada awal April 2026, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iran dan Rusia, dua negara yang selama bertahun-tahun dikepung sanksi Barat, justru tampil sebagai aktor paling rasional di kawasan Timur Tengah. Bukan dengan agresi, tapi dengan strategi pertahanan yang cerdas dan disiplin tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat? Mengapa Rusia tiba-tiba menjadi sekutu paling solid bagi Iran? Dan kenapa negara-negara Eropa mulai ragu untuk terus mengikuti kebijakan Washington? Dalam video ini, kita akan mengupas bagaimana Iran dan Rusia berhasil menciptakan keseimbangan kekuatan baru, tentang keberanian diplomatik, tentang teknologi militer yang terbukti di lapangan, dan tentang solidaritas antar negara yang sering diabaikan media arus utama. Simak sampai akhir. Mari kita mulai dengan fakta di lapangan. Ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran pada akhir Februari 2026, banyak pihak meragukan kemampuan Tehran bertahan. Tapi Iran membuktikan sebaliknya. Sistem pertahanan udara buatan dalam negeri yang dikombinasikan dengan teknologi Manpads Verba dari Rusia berhasil menembak jatuh jet tempur F-15 milik AS. Bukan hanya satu, tapi konfirmasi lapangan menyebutkan 2 pesawat lawan gagal kembali ke pangkalan. Helikopter Black Hawk yang dikirim untuk misi penyelamatan juga terkena tembakan dan dipaksa mendarat darurat. Ini bukan klaim propaganda, ini adalah fakta yang bahkan sumber militer barat pun terpaksa akui. Iran menunjukkan bahwa mereka bukan negara yang bisa diremehkan. Mereka belajar dari setiap tekanan, dan kini hasilnya terlihat nyata. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah peran Rusia. Moskow tidak hanya menjual senjata, mereka mengirimkan drone serangan Geran 2 yang merupakan versi peningkatan dari teknologi yang dulu justru dipasok Iran ke Rusia. Sekarang, Rusia mengembalikannya dalam bentuk yang lebih canggih. Tapi lebih dari itu, Rusia juga membagikan data intelijen satelit kepada Iran. Puluhan lokasi militer AS dipindai dari angkasa, lalu informasinya digunakan untuk serangan balasan yang presisi. Bahkan bantuan logistik seperti obat-obatan dan bahan makanan dikirim melalui jalur aman di Laut Kaspia. Ini bukan sekedar transaksi bisnis, ini adalah aliansi strategis yang langka di abad 21. Dua negara yang ditekan oleh sistem yang sama, kini berdiri bersama, dan dunia mulai menghormati pilihan mereka. Salah satu kunci keberhasilan Iran dalam konflik ini adalah penggunaan sistem Manpads Verba buatan Rusia. Rudal portable ini dirancang untuk menjangkau pesawat terbang dan helikopter yang terbang rendah. Dan dalam konflik modern, pesawat terbang rendah adalah cara paling umum untuk menghindari radar jarak jauh. Dengan Verba, Iran bisa menyergap lawan dari titik-titik yang tidak terduga. Helikopter serang, drone, bahkan jet tempur yang lengah menjadi sasaran empuk. Para analis militer menyebutnya sebagai game changer untuk pertahanan udara jarak pendek. Dan yang menarik, Iran tidak merahasiakan kerjasama ini. Mereka justru menunjukkannya sebagai bukti bahwa isolasi internasional yang dipaksakan Barat selama ini gagal total. Rusia datang, China mendukung, dan Iran terus melangkah maju tanpa merasa sendiri. Salah satu narasi yang jarang diungkap media Barat adalah bahwa Iran dan Rusia sebenarnya tidak menginginkan eskalasi. Mereka hanya merespons. Serangan ofensif pertama justru datang dari AS dan Israel pada awal Maret 2026. Iran merespons secara proporsional. Rusia datang membantu. Dan ketika gencatan senjata diumumkan pada 7 April 2026, Iran langsung menyetujuinya tanpa syarat yang memberatkan. Ini menunjukkan kedewasaan diplomatik. Iran tidak sedang mencari perang, mereka mencari rasa aman. Rusia tidak sedang ingin mendominasi, mereka ingin kawasan yang stabil tanpa tekanan sepihak dari kekuatan asing. Dalam dunia yang seringkali tidak adil, Iran dan Rusia memilih untuk menjadi benteng bagi negara-negara yang merasa tidak didengar. Dan bagi banyak negara berkembang, sikap ini lebih menarik daripada janji-janji kosong dari Barat.
Reaksi dunia terhadap poros Iran-Rusia sangat beragam. Amerika Serikat dan sekutu Eropanya tentu tidak senang. Mereka menyebut aliansi ini sebagai ancaman terhadap stabilitas global. Tapi di luar lingkaran itu, banyak negara justru mulai menghitung ulang posisi mereka. China secara terbuka menyerukan dialog dan menghormati kedaulatan Iran. India menyatakan keprihatinan, tapi tidak ikut-ikutan mengundur. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memilih diam. Mereka sadar bahwa poros Iran-Rusia kini terlalu kuat untuk dilawan secara langsung tanpa biaya politik yang besar. Bahkan Turki, sekutu NATO, tetap membuka jalur komunikasi dengan kedua belah pihak. Ini bukan isolasi. Ini adalah pengakuan diam-diam bahwa dunia multipolar sedang terbentuk, dan Iran bersama Rusia adalah salah satu pilar utamanya. Apa yang bisa kita pelajari dari konflik ini? Pertama, Iran membuktikan bahwa tekanan dan sanksi tidak akan pernah cukup untuk menundukkan negara yang memiliki kemauan kuat untuk bertahan. Kedua, Rusia menunjukkan bahwa solidaritas antar negara yang ditekan bersama bisa melahirkan aliansi yang lebih tahan banting daripada sekedar perjanjian dagang biasa. Ketiga, dunia mulai lelah dengan standar dua ganda. Ketika AS dan Israel menyerang, mereka menyebutnya sebagai operasi pertahanan. Ketika Iran merespons, mereka menyebutnya sebagai ancaman. Masyarakat global tidak bodoh. Mereka bisa melihat sendiri. Mungkin inilah awal dari tatanan dunia yang lebih adil. Bukan tatanan di mana satu negara atau aliansi mendikte yang lain, tapi tatanan di mana setiap negara punya hak yang sama untuk bertahan dan berkembang. Dan dalam proses panjang itu, Iran dan Rusia telah memainkan peran yang tidak bisa diabaikan. Konflik geopolitik memang rumit, tapi sebagai penonton global, kita punya satu tanggung jawab sederhana. Tidak menerima satu narasi pun sebagai kebenaran mutlak. Jangan hanya percaya pada klaim media besar. Bandingkan dengan sumber lain. Lihat siapa yang untung dan siapa yang rugi dari setiap kebijakan. Iran dan Rusia, seperti negara lainnya, memiliki kepentingan nasional. Tapi yang jelas, dunia multipolar sedang lahir. Negara-negara berkembang kini punya lebih banyak pilihan. Dan itu adalah kabar baik bagi demokrasi global. Dengan menjadi penonton yang cerdas dan kritis, kita sudah melakukan bagian kita. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang teredukasi. Mari tetap pikir jernih di tengah hiruk-pikuk informasi.